Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Adib Zakaria dan rekan saya Galuh Harum, Justina Dita, dan Renata Bella. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tentang kesejahteraan dan elektronik bisnis sebagai inovasi yang berpengaruh. Baik, di slide pertama ada usaha kecil dan menengah. Usaha kecil dan menengah atau UKM adalah sebuah istilah yang mengacu kepada jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak sebesar 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usahanya berdiri sendiri menurut keputusan Presiden RI nomor 99 tahun 1998. Dalam definisi ekonomi, perusahaan kecil harus memenuhi 3 kriteria, yaitu 1. Mereka memiliki pangsa pasar yang relatif kecil. 2. Mereka dikelola oleh pemilik atau pemilik bagian dengan cara dipersonalisasi, bukan melalui struktur manajemen yang formalkan. Yang ketiga, mereka independen, bukan bagian dari perusahaan besar. Masalah kesejahteraan UKM berbeda dari yang ada di organisasi yang lebih besar dan sektor publik, karena situasi di tempat kerja dan organisasi serta pengelolaannya berbeda karena alasan alami. 1. Setiap orang mendapatkan persentase yang lebih besar yang sangat penting jika ada yang hilang. Sulit untuk menjadi transparansi secara sempit dan masih mencakup semua kebutuhan. 3. Sulit memiliki waktu untuk beradaptasi dengan hal baru. Yang keempat, sulit untuk bersembunyi di tengah masa daripada berinteraksi secara terbuka. Di slide berikutnya ada bisnis elektronik atau bisa disebut e-bisnis. E-bisnis adalah hal yang baru yang bertujuan untuk menjadi inovasi, oleh karena itu diperlukan perubahan cara kerja dan kebiasaan yang mapan, yang mempengaruhi kesejahteraan karyawan baik secara positif maupun negatif. Yang pertama ada keuntungan dari e-bisnis. 1. Dapat membantu meningkatkan keuntungan. 2. Pesan promosi menjangkau calon pelanggan di setiap negara dunia. 3. Dapat menjangkau segmen pasar sempit yang tersebar luas secara geografis. 4. Berguna dalam menciptakan komunitas virtual yang menjadi target pasar yang ideal. 5. Menggunakan media berbiaya rendah untuk membayarkan informasi dan memproses transaksi. Yang berikutnya ada kerugian. 1. Kurang cocok untuk bisnis makanan dan barang berbiaya tinggi. 2. Masa kritis rendah dari calon pelanggan. 3. Investasi dalam nilai bisnis tidak dapat ditentukan dengan mudah. Yang keempat, biaya tergantung pada teknologi. Yang kelima, perdagangan elektronik berumur pendek. Yang keenam, kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan karyawan dengan keterampilan teknologi, desain, dan proses bisnis yang diperlukan untuk menciptakan kehadiran perdagangan elektronik yang efektif. Selanjutnya, psikologi positif. Sheldon dan King menyebutkan bahwa psikologi positif merupakan upaya untuk mendorong para psikolog mengadopsi perspektif yang lebih terbuka dan apresiatif mengenai potensi, motif, dan kapasitas manusia. Menurut Seligman, bidang psikologi positif pada tingkat subjektif adalah tentang pengalaman subjektif yang positif, kesejahteraan dan kepuasan pada masa lalu, aliran, kegembiraan, kesenangan indrawi, dan kebahagiaan pada saat ini, dan kognisi konstruktif tentang masa depan, optimisme, harapan, dan keyakinan. Kesejahteraan. Kesejahteraan adalah area penting untuk kebijakan di masa depan, karena memperhitungkan elemen dalam pengalaman hidup yang tidak dapat didefinisikan, dijelaskan, atau terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Kesejahteraan subjektif memiliki 3 elemen. 1. Kepuasan hidup. 2. Adanya suasana hati yang positif. 3. Tidak adanya mood negatif. Pengukuran objektif kesejahteraan terdiri atas data survei yang berkaitan dengan keadaan materi dan sosial,
yang dapat mendorong atau mengurangi dari kesejahteraan itu sendiri. Ini termasuk pendapatan, perumahan, pencapaian pendidikan, akses, dan penggunaan pelayanan publik. Kesejahteraan subjektif. Kesejahteraan subjektif merupakan evaluasi kehidupan individu secara kognitif dan afektif dengan mempertimbangkan emosi positif, pekerjaan, kepuasan hidup dengan makna yang umum dan spesifik. Ada 3 ciri kesejahteraan subjektif. Di antaranya adalah 1. Berada dalam pengalaman individu. 2. Mencangkup tindakan positif. 3. Pengukuran kesejahteraan subjektif yang biasanya mencangkup penilaian global dari semua aspek kehidupan seseorang. Lalu, ada konsep kesejahteraan subjektif yang mencangkup 3 komponen, yaitu 1. Emosi dan humor positif. 2. Tidak adanya emosi dan humor negatif. Dan 3. Evaluasi kepuasan hidup. Implikasi kesejahteraan subjektif. Menurut Diner dan Seligman, menemukan bahwa orang-orang yang berada di puncak skala kesejahteraan memiliki lebih banyak pendapatan dan lebih berhasil di tempat kerja daripada mereka yang berada di wilayah yang lebih rendah pada skala semacam itu. Karyawan yang puas adalah rekan kerja yang lebih baik, dan oleh karena itu membantu rekan kerja mereka dalam berbagai cara. Selain itu, orang dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi memiliki hubungan sosial yang lebih baik. Pengaruh e-bisnis pada kesejahteraan karyawan. Di sini ada pengaruh negatif. Di antaranya, integrasi e-bisnis ke dalam operasi perusahaan dapat menyebabkan stres, melemahkan konsentrasi, dan meningkatkan kemungkinan kesalahan dan hukuman serta kegagalan terkait daripada keuntungan yang didapat. Nah, biasanya di sini karyawan itu masih bingung terhadap perubahan, masih kurang pelatihan, masih kurang paham dengan perubahan yang terjadi. Jadi bisa saja mereka mengalami pengaruh negatif ini. Nah, namun ada pengaruh positifnya juga jika perubahan tersebut itu membawa peluang untuk belajar dari pengembangan pribadi dan kepribadian. Jika mereka menghadirkan tantangan dan peluang baru untuk inovasi dan kreativitas. Maka dari itu, untuk membangun e-bisnis di UKM harus menyediakan kualifikasi, pelatihan, dan komunikasi untuk karyawannya. Selanjutnya, Corporate Social Responsibility atau CSR. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility adalah suatu konsep bahwa perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Bentuk-bentuk implementasi corporate social responsibility seperti 1. Konsumen dalam bentuk penggunaan material yang ramah lingkungan dan tidak berbahaya. Kedua, karyawan dalam bentuk persamaan hak dan kewajiban atas seluruh karyawan tanpa membedakan ras, suku, agama, dan golongan. Yang ketiga, komunitas dan lingkungan dalam bentuk kegiatan kemanusiaan maupun lingkungan hidup. Yang keempat, kesehatan dan keamanan dalam bentuk penjagaan dan pemeliharaan secara rutin atas fasilitas dan lingkungan kantor. Manfaat Corporate Social Responsibility. Yang pertama, manfaatnya bagi masyarakat adalah 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan kelestarian lingkungan. Kedua, adanya beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut. Ketiga, meningkatkan pemeliharaan fasilitas umum. Yang keempat, adanya pembangunan desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. Dan selanjutnya, manfaat bagi perusahaan. Yang pertama, meningkatkan citra perusahaan.
Yang kedua, mengembangkan kerjasama dengan perusahaan lain. Yang ketiga, memperkuat brand atau merek perusahaan di mata masyarakat. Yang keempat, membedakan perusahaan tersebut dengan para pesaingnya. Dan yang kelima, memberikan inovasi bagi perusahaan. 5 pilar yang mencakup kegiatan CSR yaitu 1. Pengembangan kapasitas SDM di lingkungan internal perusahaan maupun lingkungan masyarakat sekitarnya. Yang kedua, penguatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan wilayah kerja perusahaan. Yang ketiga, pemeliharaan hubungan relasional antara korporasi dan lingkungan sosialnya yang tidak dikelola dengan baik sering mengundang kerentanan konflik. Dan yang keempat, perbaikan tata kelola perusahaan yang baik. Yang kelima, pelestarian lingkungan, baik lingkungan fisik, sosial, maupun budaya. Penerapan konsep OSR dalam SME terhadap kerugian e-bisnis dalam hal kesejahteraan. Tanggung jawab sosial cenderung meningkatkan kesejahteraan karyawan dan menghasilkan pekerjaan yang lebih baik. Tetapi, manfaat potensial ini sulit diperoleh jika rekan kerja hanya dianggap sebagai karyawan dan bukan sebagai individu yang multilapis dan kompleks. E-bisnis bukan pengecualian. Pengalaman mengatakan kita tidak memiliki ruang untuk mengatasi setiap detail di perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.